Selamat datang. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda, sang pendengar setia kami, The Learner. Halo semuanya. Hari ini adalah Selasa 10 Maret 2026. Dan jujur saja, ini momen yang sangat pas buat kita duduk santai. Minum kopi ya? Benar, minum kopi dan memperbarui wawasan kita tentang satu topik yang kayaknya nggak pernah absen dari lini masa atau obrolan global kita. Kecerdasan buatan. Tepat, kecerdasan buatan atau AI. Kita semua tahu saat ini ada semacam tsunami informasi di luar sana. Beritanya sangat deras. Iya kan? Berita soal AI ini silih berganti setiap jam. Nah, tujuan kita dalam sesi eksplorasi mendalam kali ini sama sekali bukan untuk membuat Anda kewalahan dengan rentetan jargon teknis yang bikin sakit kepala. Tentu tidak. Sebaliknya, kita ingin menyaring semua itu dan memberi Anda momen-momen aha yang tajam. Di tengah lautan informasi yang membanjiri keseharian kita belakangan ini, kemampuan berpikir kritis itu sebenarnya adalah senjata utama yang Anda miliki. Betul sekali. Kita di sini nggak akan cuma berkutat pada pertanyaan tentang apa itu AI, tapi kita akan menggali lebih dalam soal mengapa teknologi ini memaksa kita mendefinisikan ulang makna menjadi manusia. Setuju banget. Untuk itu kita punya sumber materi yang luar biasa hari ini. Buku yang sangat menarik. Iya, kita akan membedah buku The AI Paradox, How to Make Sense of a Complex Future, karya Virginia Dignam. Buku ini baru saja diterbitkan oleh Princeton University Press tahun 2026 ini. Buku ini menawarkan lensa yang sangat jernih. Dan misi kita hari ini seru banget. Kita mau membongkar 7 paradoks utama AI yang dibahas di buku itu. Oke, mari kita bedah ini. Silakan. Kita mulai dari paradoks yang pertama dan mungkin paling mendasar. Buku ini menyebutnya The AI Paradox. Intinya begini, semakin banyak hal luar biasa yang bisa dilakukan oleh AI, secara ironis semakin terlihat betapa tak tergantikannya kecerdasan manusia itu. Itu premis yang sangat kuat untuk memulai. Coba bayangkan aplikasi peta di ponsel Anda. Aplikasi itu bisa mencari rute tercepat menembus kemacetan jam pulang kerja dalam hitungan detik. Sesuatu yang sangat efisien secara matematis. Iya, tapi kalau rute tercepat yang disarankan itu ternyata melewati gang gelap yang rawan kejahatan di malam hari? Mesin itu tidak tahu. Tepat, aplikasi itu tidak paham konteks bahaya di jalan tersebut. Atau contoh lain, pemogokan penulis Hollywood pada tahun 2023 lalu. Ah iya, itu kasus klasik. Awalnya kan semua orang panik AI bakal menggantikan penulis. Tapi pada akhirnya momen itu justru memperkuat kendali manusia atas proses kreatif. Yang menakjubkan di sini adalah bagaimana kejadian-kejadian itu menyoroti secara persis perbedaan cara manusia dan mesin memproses dunia. Virginia Dignam meminjam konsep dari Julia Pearl dari bukunya The Book of Why. Konsep yang mana tuh? Tentang korelasi versus kausalitas. Dignam menjelaskan bahwa AI dan machine learning pada dasarnya hanya melihat korelasi data. Maksudnya mereka cuma melihat pola yang berulang ya? Betul. Misalnya mengenali pola tumor pada foto ronsen karena sistem sudah melihat jutaan data serupa. Tetapi manusia menggunakan abstraksi dan kausalitas. Sebab akibat. Tepat. Manusia memahami mengapa sesuatu terjadi sementara mesin tidak. Ada satu contoh kasus nyata yang sangat aneh sekaligus lucu dari sistem imigrasi yang dibahas di buku. Oh, saya ingat ini. Sistem imigrasi pencari suaka kan? Ya. Sebuah sistem AI menemukan korelasi yang sangat kuat bahwa pencari suaka yang kasusnya paling rumit dan bermasalah rata-rata memiliki tanggal lahir 1 Januari. Wah, kalau cuma lihat data AI-nya, pasti mikir orang yang lahir tahun baru itu bawa sial. Persis. AI menyimpulkan itu sebagai faktor risiko tinggi, padahal kenyataannya sangat banal. Para pencari suaka sering tiba tanpa dokumen. Karena sistem komputer mewajibkan kolom tanggal lahir diisi, petugas secara otomatis memasukkan tanggal default, yaitu 1 Januari. Konteks administratif buatan manusia ya? Ya, mesin sama sekali tidak paham itu. Mesin cuma melihat deretan angka. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau AI sangat berbeda dengan kita, lalu apa sebenarnya AI itu? Nah, ini membawa kita ke paradoks kedua. Paradoks kesepakatan. Betul. Kalau nggak salah ada anekdot lucu penulis dari sebuah rapat pakar ya? Ya, seseorang di rapat itu dengan antusias bilang kalau AI itu seperti bumbu ajaib yang bisa dimasukkan ke dalam software untuk membuatnya pintar. Bumbu ajaib, menggelikan tapi mencerminkan kebingungan kita. Sangat mencerminkan. AI telah menjadi semacam penanda kosong atau empty signifier.
Maksudnya, kata yang bisa berarti apa saja tergantung siapa yang bicara? Iya, bagi bisnis itu adalah alat jualan. Tapi secara teknis, AI bukanlah sihir dan bukan sekedar bisnis biasa. Ada spektrum definisi yang luas. Bisa jelaskan spektrumnya? Di satu ujung kita punya symbolic AI. Ini kecerdasan buatan berbasis aturan logika murni. Seperti software perhitungan pajak? Ya. Lalu ada machine learning yang belajar dari pola data. Hingga generative AI seperti ChatGPT. Tapi Dignam juga menyentuh pendekatan neurosymbolic AI. Yang menggabungkan keduanya? Iya. Mencoba menggabungkan pembelajaran data dengan penalaran logis. Seperti diagnosa medis dari AI yang bisa menjelaskan alasan logis di balik diagnosanya. Agar bisa dilacak manusia. Tepat. Nah, kita masuk ke babak kedua, mitos kecerdasan mesin dan paradoks kecerdasan. Ada pepatah lama yang dikutip dari Larry Tesler, AI adalah apa yang belum bisa dilakukan AI. Pepatah yang brilian. Dulu pembagian bersusun panjang dianggap kecerdasan tinggi. Sekarang kalkulator bisa melakukannya. Tapi itu tidak membuat manusia menjadi kurang cerdas. Justru membebaskan ruang kognitif kita untuk kalkulus atau pemecahan masalah lain. Nah, kalau kita bicara soal kecerdasan, buku ini membawa konteks neuroscience soal penelitian otak kiri dan otak kanan, kan? Betul, penelitian split brain. AI saat ini sangat hiperfokus pada fungsi otak kiri. Perhitungan dan logika. Makhluk sosial dulu baru makhluk analitis. Tepat, karena itulah Large Language Models atau LLMs kadang terasa aneh. Mereka hebat dalam meniru sintaks bahasa. Tapi sering menghasilkan bullshit ya. Iya, omong kosong secara filosofis. Karena mereka tidak peduli pada kebenaran faktual. Mereka hanya memprediksi kata berikutnya secara statistik. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Paradoks keadilan. Ternyata mengurangi bias dalam AI tidak selalu menghasilkan keadilan yang lebih besar. Ini sangat krusial. Coba kita pakai analogi anak-anak yang membagi permen. Kesetaraan atau equality adalah memberi tiap anak 5 permen. Angka yang sama. Tapi keadilan atau equity memperhatikan bahwa satu anak mungkin butuh permen untuk gula darahnya yang turun, sementara yang lain tidak. Analogi yang pas. Keadilan prosedural versus substantif. Dignum memberikan contoh bantuan dana mahasiswa. Di Amerika Serikat itu berbasis kebutuhan, bergantung pada penghasilan orang tua. Sementara di Swedia, Di Swedia itu universal. Semua mendapat hak yang sama, terlepas dari penghasilan. Definisi adil berubah sesuai budaya. lalu bagaimana dengan upaya menghapus bias di AI? Ada contoh luar biasa tentang dataset Pilot Parliaments Benchmark atau PBB oleh Joy Bulamwini. Oh, dataset pengenal wajah itu ya? Iya, dataset itu berhasil menyeimbangkan bias ras dan gender dengan luar biasa. Tapi sebagai efek sampingnya, ia gagal menyeimbangkan bias usia dan pose wajah. Jadi kalau mengoptimalkan satu metrik keadilan, yang lain malah hancur. Tepat. Upaya menghilangkan bias secara membabi buta atau fair washing justru sering melanggengkan ketidaksetaraan sistemik. Keadilan butuh negosiasi manusia. Wah, ini masuk analogi favorit saya di paradoks regulasi. Analogi mobil. Mengembangkan AI saat ini seperti mengendarai mobil tanpa rem dan sabuk pengaman disetir orang tanpa SIM di jalan tanpa rambu lalu lintas. Sangat berbahaya. Mengapa kita berani mengendarai mobil dengan cepat di jalan tol? Justru karena mobil memiliki rem. Regulasi bukanlah musuh inovasi. Betul, regulasi adalah infrastruktur keselamatan. Dan jika kita melihat lanskap tata kelola global, ada berbagai pendekatan. Seperti EU AI Act di Eropa. Ya, EU AI Act itu berbasis risiko untuk melindungi konsumen. Lalu ada inisiatif PBB dan UNESCO yang berbasis hak asasi manusia dan inklusi. Dan RUU California SB 1047. RUU California fokus pada protokol keselamatan internal, termasuk kewajiban memiliki tombol shutdown darurat dan perlindungan pelapor pelanggaran atau whistleblower. Ini transisi yang pas ke paradoks kekuasaan. Semakin banyak AI di sekitar kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Siapa yang memegang kendali ini? Raksasa teknologi atau big tech, seperti Google, Amazon, Microsoft. Bagaimana mereka bisa memegang kendali sebesar itu? Untuk memahaminya, kita harus melihat di AI stack atau tumpukan AI. Mulai dari infrastruktur perangkat keras seperti chip NVIDIA, hingga ke lapisan aplikasi seperti ChatGPT. Semuanya berlapis-lapis? Ya, dan saat ini, praktik Machine Learning Operations atau MLOps menggabungkan semua lapisan ini. Ini seperti analogi Play-Doh. Mainan lilin anak-anak itu? Ya,
Bayangkan Anda punya Play-Doh beda warna, lalu Anda meremas dan mencampurnya menjadi satu gumpalan warna gelap. Anda tak bisa lagi memisahkan warna awalnya. Semuanya melebur. Betul. MLOps menciptakan gumpalan tak terpisahkan ini. Sebuah kotak hitam yang menghancurkan transparansi. Mengerikan. Karena ketidakjelasan inilah yang membawa kita pada masalah geopolitik dan dampak nyata. Betul? Dan ini penting kami sampaikan secara objektif, fakta dari buku Diknem, ada tuntutan hukum hak cipta terhadap OpenAI dan Meta. Terkait penggunaan data tanpa izin? Lalu risiko ketergantungan emosional pada AI pendamping seperti replika, serta bagaimana AI digunakan oleh rejim di seluruh dunia. Penggunaan AI selalu mencerminkan niat pembuatnya. Fakta di buku menyebutkan tentang AI otokrasi di Tiongkok terhadap kelompok minoritas. Pengawasan yang sangat ketat. Kemudian pelacakan di Rusia dan Iran menggunakan kamera pengenal wajah untuk menegakkan aturan hijab. Kontrol sosial. Hingga penggunaan pengenal wajah oleh Israel di teritori Palestina. Ini murni menunjukkan bahwa AI adalah alat kompetisi dan kontrol. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kompetisi geopolitik ini berisiko menghancurkan etika demi kecepatan inovasi. Semua berlomba tanpa rem. Padahal kerjasama internasional adalah satu-satunya keuntungan kompetitif sejati kita di masa depan. Ini membawa kita pada pertanyaan puncak di paradoks superintelligence. Apakah kita benar-benar menuju Artificial General Intelligence atau AGI yang akan menguasai segalanya? Ini mitos yang sangat kuat di industri teknologi. Mitos. Jadi tidak akan terjadi? Semakin kita mengejar AGI, semakin kita menyadari bahwa superintelligence yang sejati sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Sudah ada? Apa itu? Yaitu kerjasama umat manusia itu sendiri. Sistem sosial kita, tim institusi, dan masyarakat kita adalah bentuk kecerdasan super. Kecerdasan kolektif manusia, tepat. Tidak ada mesin monolitik raksasa yang bisa mereplikasi empati dan sistem biologis kita. Oleh karena itu, buku ini menyoroti pendekatan compositional AI. AI komposisional ya? Sistem ini modular, transparan, dan dibangun keping demi keping seperti Lego. Bukan satu model monolitik raksasa yang mencoba tahu segalanya. Pendekatan yang jauh lebih masuk akal. Nah, kita mengarahkan seluruh materi hari ini kembali kepada Anda, the learner. Mengapa Anda harus peduli dengan semua ini? Karena masa depan AI adalah pilihan, bukan kepastian. Literasi partisipasi demokratis dan pendidikan yang menggabungkan STEM dengan ilmu sosial dan humaniora adalah kuncinya. Agar Anda tidak hanya menjadi konsumen pasif. Melainkan penentu arah teknologi ini. Jadi, sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, ada satu pemikiran provokatif untuk Anda. Silakan. Jika kecerdasan super yang sesungguhnya adalah kerjasama manusia, apa jadinya ketika kita mulai memperlakukan AI bukan sekedar sebagai alat, Atau tuan yang kita takuti. melainkan sebagai cermin raksasa yang memantulkan segala kecacatan struktur sosial kita? Akankah upaya kita untuk memperbaiki AI pada akhirnya memaksa kita untuk memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai sebuah masyarakat? Itu pertanyaan yang sangat mendalam. Terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dalam diskusi yang menstimulasi ini. Teruslah mempertanyakan asumsi-asumsi di balik informasi yang Anda terima setiap hari. Sampai jumpa.